Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin, SMMM, selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia, yang selama satu semester ini sudah membimbing kami di kelas 40, MC 402. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumarsono, nomor induk 2302 01010088. Untuk tugas kali ini saya akan menyampaikan analisis investasi sektor manufaktur ban kendaraan dengan studi kasus PT Bridgestone Tire Indonesia. Untuk isi presentasi, yang pertama latar belakang, kedua daya tarik investasi, yang ketiga adalah dukungan dan kebijakan pemerintah, yang keempat adalah investasi asing utama, terus kemudian tren, dampak, dan investasi asing, yang keenam adalah tantangan dan peluang. Untuk rumusan masalah, di sini sesuai dengan tugas, yaitu ada 6 kategori, kemudian tujuan penelitian, di sini juga ada 4, yang kemudian manfaat penelitian adalah ada yang bagi investor, bagi pemerintah, bagi akademisi, dan bagi masyarakat. Latar belakang. Yang pertama adalah sektor manufaktur ban merupakan bagian penting dalam industri otomotif nasional. Yang kedua, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen karet alam terbesar di dunia yang menjadi bahan baku utama pembuatan ban. Yang ketiga adalah industri manufaktur ban juga berkontribusi signifikan terhadap PDB, sektor manufaktur, serta menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, Bridgestone termasuk perusahaan multinasional yang berorientasi ekspor. Yang kelima, pemerintah Indonesia mendukung pengembangan sektor ini melalui berbagai kebijakan seperti insentif dan pengembangan kawasan industri. Yang keenam adalah dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan kepemilikan kendaraan, permintaan ban Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat. Profil Bridgestone, secara singkatnya, Bridgestone didirikan tahun 1973 dan kemudian untuk di pabrik Bekasi, dan 1 Oktober 75 khusus untuk ban, truk, dan bis. Untuk perkembangan pabrik, pabrik pertama di Bekasi diperluas hingga tahun 1980, dan pabrik kedua di Kerawang Timur mulai beroperasi pada tahun 1999. Jaringan distribusi, Bridgestone memiliki lebih dari 42 agen dan sub-agen di seluruh Indonesia yang melayani 19 ATPM. Kemudian tenaga kerja, di sini ada mempekerjakan sekitar 3.000 tenaga kerja. Posisi pasar bahwa Bridgestone merupakan pemimpin pasar ban di Indonesia dengan produk yang diekspor di berbagai wilayah dunia. Kemudian nilai perusahaan, Bridgestone juga mengusung nilai kualitas yang tinggi dan berkelanjutan. Pentingnya sektor manufaktur ban, terutama Bridgestone, yaitu berkontribusi terhadap PDB dan ekonomi nasional, kemudian menyerap tenaga kerja. Yang ketiga adalah mendukung terhadap sektor industri lain. Yang keempat adalah berkontribusi ekspor. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang keenam adalah berperan strategis dalam ekonomi hijau dan industri 4.0. Kemudian daya tarik investasi, faktor utama yang membuat sektor manufaktur ban berkendaraan menarik bagi investor adalah pasar domestik Indonesia yang besar dan terus berkembang mendukung permintaan ban kendaraan. Yang kedua adalah ketersediaan bahan baku. Yang ketiga adalah tenaga kerja terampil. Terus kemudian yang keempat adalah infrastruktur yang semakin baik dan akses ke pasar ekspor global yang luas. Yang kelima adalah dukungan pemerintah melalui insentif, kemudian perizinan dan penguatan standar nasional. Yang selanjutnya adalah peluang inovasi produk seiring dengan tren kendaraan listrik atau electric vehicle. Yang terakhir adalah meskipun ada tantangan seperti perang tarif dan risiko oversupply, prospek pertumbuhan sektor ini tetap positif lagi. Berikut adalah tabel investasi pabrikan ban di Indonesia. Jadi trennya menunjukkan dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Jadi kalau dilihat dari investasinya tahun 2020 hingga 2,1 triliun. Kemudian tahun 2021 sekitar 100 juta US dollar atau 1,4 triliun. Kemudian 2022-2023 di sini kita lihat Michelin ya, itu mengucurkan sampai 6,23 triliun dan Maxis itu sampai 6 triliun. Kemudian investasi pada tahun 2024 mencapai 10,7 triliun dan 2025 ini diproyeksikan akan naik hingga 15,9%. Berikut adalah tabelnya. Kemudian dukungan kebijakan pemerintah terhadap sektor ini, yang pertama adalah pemberlakuan standar nasional Indonesia atau SNI yang wajib. Kemudian yang kedua adalah pengendalian impor dan pengendalian industri dalam negeri. Yang ketiga adalah dukungan pengembangan teknologi dan produk ramah lingkungan.
Yang keempat adalah insentif dan kemudahan perizinan. Yang kelima adalah kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Dan yang keenam adalah peta jalan keperwilayahan industri dan regulasi. Yang selanjutnya, dampak investasi asing terhadap sektor manufacturing dan terhadap ekonomi Indonesia. Di sini ada 6, yaitu yang pertama peningkatan kapasitas produksi dan teknologi, kemudian penciptaan lapangan kerja, yang ketiga penguatan ekonomi dan devisa negara, yang keempat transfer teknologi dan peningkatan kualitas SDM, yang kelima adalah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan yang keenam adalah dampak positif pada inovasi produk. Ini adalah negara-negara sebagai investor asing yang utama terhadap untuk sektor manufaktur ban kendaraan di Indonesia. Yang pertama adalah Jepang dengan Bridgestone, kemudian dari Korea Selatan adalah ada Hankook, kemudian dari Cina di sini ada Double Coin contohnya, kemudian yang dari Eropa itu ada Michelin, dari Inggris ada Dunlop, dan yang dari Arab Saudi ada Kingdom Tires. Tantangan investor asing yang pertama adalah adanya perang tarif dan kebijakan impor, terutama ada kaitannya sama Amerika. Kemudian yang kedua adalah pelemahan daya beli dan kondisi ekonomi global. Yang ketiga, persaingan dan risiko oversupply. Yang keempat, regulasi dan perizinan yang kompleks. Yang kelima, infrastruktur dan tenaga kerja terampil. Yang keenam adalah gejolak politik dan geopolitik global. Nah, selain tantangan, di sini juga ada peluang. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar kendaraan listrik. Electric vehicle, kemudian yang kedua adalah potensi pasar ekspor yang luas, yang ketiga adalah dukungan kebijakan pemerintah, yang keempat adalah relokasi industri dari Cina dan Korea Selatan, yang kelima adalah inovasi dan pengembangan produk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.